Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Panji Pragiwaksono. Berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah yang diterapkan adalah KUHP baru. Punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joke seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Gue juga baik-baik aja, gue lagi di New York habis ngisi siaran. Menurut keyakinan saya, mulut Anda, Panji, sama Pak Anies mirip ya? Salah nada, sorry. Mirip ya? Digosipin cuci uang. Masa jadi cuci uang dari? Betelur juga enggak, mukanya pun tak jelas kelihatan, kapasitasnya juga enggak jelas, tiba-tiba memberikan komentar. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu penglaris online hadir. Si Pakun yang lagi mainin tulang bersih banget sumpah. Duh, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Ini aku nggak expect loh, sumpah. Kalau kata netizen istilahnya apes nih kualat. Akibat nyenggola bapak aing gitu ya. Jadi hari ini ada update pihak kepolisian akan segera panggil Panji Pragiwaksono karena atau buntut atau usai dilaporkan oleh punten ya kalau salah ya, kalau nggak salah kemarin menyebutnya pemuda NU dan Muhammadiyah apa ya, sama masih part of materi mens rea lagi gitu. Cuman yang bikin menurut netizen apes, tadinya dipikirnya kan kayak nggak akan kena gitu, karena ada kata menurut keyakinan saya gitu, ibaratnya yang clear gitu. Kenanya KUHP baru yang kemarin baru disahkan katanya. Waduh, bener-bener nih. Kita lihat coba penjelasannya meluncur. Just. Nih sedikit penjelasannya dari Kompas TV Indonesia, Jeki. Play. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW. Pada tanggal 8 Januari 2026, benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Kemarin kan. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Panji Pragiwaksono. Ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi. Laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Dan kami mohon kepada rekan-rekan media dan kepada seluruh masyarakat, berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan
dan mengkombainkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mens rea tersebut. Ya, apakah benar ada pernyataan seperti itu atau tidak? Ya, nanti ya biarkan kawan-kawan penyelidik bekerja dulu, berikan ruang dan waktu. Hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Ya, hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu dia. Yang mau fullnya Santi PP ke Kompas TV ya. Nanti Mamang nextnya ke penjelasan pasal yang digunainnya. Cuman punten pisan, aku nggak expect gitu sampai dilaporin. Tadinya aku mikirnya sebatas di roasting balik gitu kan, dicengin balik kayak kemarin waktu yang pas KDM gitu. Terus ada beberapa gitu kan, di roasting balik karena dia roasting ya roasting balik gitu. Ternyata ini ada part Mamang nggak berani ngeplaynya soalnya itu ya. Pokoknya yang menyenggol-nyenggol soal tambang, soal timbal balik politik gitu ya, yang menyenggol dua organisasi besar keagamaan gitu, yang akhirnya diramein dan sekarang dilaporin. Kemarin dilaporin, hari ini sudah ada penjelasannya gitu kan, bahwa akan dipanggil untuk ya diklarifikasi gitu tujuannya. Ya mungkin untuk ditanya maksudnya lu bener ngarah ke sini atau kayak gimana ya, begitu intinya klarifikasi mah ya gitu. Nah ini teh sempat ada pro kontra gitu kan saat ada wacana-wacana ngelaporin netizen teh kayak pro kontranya tuh emang bisa dilaporin kan, itu pakai kata menurut keyakinan saya gitu kan, key-nya tuh kan harusnya itu clear nggak bisa dilaporin kan, itu sebuah keyakinan seseorang dan segala macam, intinya mah gitu pro kontra gitu. Nah di sini penjelasan pasalnya nih meluncur. Nih, Santi People yang mau nonton fullnya ke Kompas TV ya. Ini Mama mau nge-highlight beberapa partnya. Ini pasalnya diceki-ceki. Play. Ya, untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah yang diterapkan adalah KUHP baru. Ya. Tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal ya 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP baru. Ya, yang diberlakukan adalah KUHP baru oleh kawan-kawan SPKT dan kawan-kawan penyelidik. Ya. Ini yang kalau kata netizen mah wah apes itu. Cuman balik lagi ada pro kontra gitu. Ada yang nyebutnya nggak bisa dong kan duluan di tag-nya daripada disahkan pasalnya. Ada yang bilang loh ini udah diajukan dari kapan prosesnya gitu. Pengesahan fullnya baru sekarang gitu. Wah intinya masih ada pro dan kontra gitu. Cuma kalau aku ngelihatnya ya dari sudut pandang netizen yang ngelihat wah apes lu gitu. Pas banget ada KUHP baru, pas banget masuk jadi dipakein pasal itu. Kalau istilahnya mah siak walat ya nyenggol-nyenggol KDM katanya mah begitu gitu ya. Ampun aing mah. Ninyo usah selesai di demo kemarin mungkin perwakilan langsung segera melaporkan nih ya. Ada dari Oke Zone, Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi usai materi stand up dinilai picu kegaduhan. Ceki-ceki. Play. Seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Di laporan kita pada kesempatan kali ini kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini oknum terlapor ini, bahwa saya menganggap dia telah menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis, yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah tentu ini kan sangat mencederai untuk saya wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Begitu sih Bang. Alhamdulillah respon dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya responnya sangat positif begitu. Kami tadi dari jam 8 kurang lebih jam 8 atau jam 9 ya
jam 8, jam 9, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa keluar untuk laporannya begitu. Besar harapan kami apa yang menjadi laporan dan temuan-temuan kita atas nama pencemaran nama baik dan terus kemudian merendahkan institusi organisasi Islam terbesar di Indonesia ya segera mungkin untuk ditindaklanjuti, kalau bisa ya secepatnya untuk dipanggil untuk diklarifikasi, dan kalau memang ada berikut dengan bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti ya secepatnya bisa diproses begitu. Seniman stand up comedy Itu yang tadi soal timbal balik itu. Jadi memang banyak sih yang udah nonton Santai People juga kan, memang banyak yang berpotensi gitu, berpotensi yang banyak banget yang diduga menyenggol gitu kan. Ya selain yang kemarin ramai kan diawali dengan KDM gitu. Cuma ya respon-respon dari KDM ya udah ya sentil balik gitu, roasting balik gitu kan. Terus ada juga nyenggol Arafi gitu. Ya udah sentil balik gitu. Cuma yang ini dilaporin nih prosesnya nih karena udah menurut masnya gitu udah terlalu wadididau gitu. Makanya harus segera dilaporkan begitu. Nah ini ada update dari Bang Panji-nya nih ya, tadi usai dilaporkan ke polisi Panji beberkan kondisinya sedang di New York katanya ya, ceki-ceki. Play. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Ini juga update posisinya balik lagi pro kontra. Ada yang nge-support, setuju, dukung dan segala macam. Ada juga yang nyentil gitu. Oh giliran udah gaduh aja balik lu ke sana lu dan segala macamnya gitu. Wah rame. Selalu ada pro kontra. Cuman balik lagi aku nggak expect, memang nggak expect gitu kalau dilaporin loh, panjang nih urusannya gitu. Aku nggak expect, kaget juga waktu ngeliat semalam. Waduh ini gimana nanti endingnya nih ya, menarik juga. Tapi ada update per hari ini nih dari Panji nih meluncur. Nih ada cuplikan yang diposting sama Tempo dari siaran live TikTok bersama Tempo dan Panji nih ya. Responnya sih ya kalau dari penjelasan di sini masyarakat punya hak melaporkan saya. Oh sepertinya ya udah nggak masalah dilaporin gitu ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya. Saya selalu bilang gini. Kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joki seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Berarti itu tidak mengubah sekali lagi penjelasan Mas Panji bahwa pemerintah tidak anti kritik dong. Dengan ada orang yang melaporkan, polisi menerima gitu, bukan langsung, udah ini mah bercanda doang gitu. Ya kan kalau kalau polisi menjalankan laporan kan emang tugasnya dia. Dan laporan juga bukan datang dari pemerintah. Beda halnya, beda waktu Pak Luhut berkasus dengan Haris Azhar tuh. Itu beda tuh. Karena beliau menjabat. Kalau ini kan elemen masyarakat. Kalau elemen masyarakat ya tentu ya boleh-boleh aja. Dan rasanya kita lihat aja proses hukum yang berjalan seperti apa. Rasanya semua orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya, mereka dan saya, dan nanti kita lihat aja hasilnya kayak apa. Iya. Di sini respon Panji mah ya aku tangkep ya. Kayak ya udah nggak masalah gitu. Nanti dapat undangan juga ya udah gue datang untuk klarifikasi menjelaskan terkait jokesnya atau materinya gitu kan di mensrea tersebut. Cuman ya mungkin ya nunggu dia balik ke Indonesia gitu kan. Karena tadi update-nya kan masih ada di New York gitu kan. Yang nggak tahu bisa langsung gitu apa gimana kan ada schedule-nya nggak sih gitu. Gitu ceritanya Maya.
Nih expect aku ya sebatas kayak gini, di roasting balik gitu, dicengin balik gitu nih, ceki-ceki. Play. Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya, mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Salah nada, sorry. Mirip ya. Anis manis ya. Aduh, bahagia banget. Semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget nih, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contoh Deddy Mulyadi, Ferrell, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat. Dan sekaligus saya bertanya. Kombo tuh. Mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dalam komen ya. Tulis di kolom komen. Mungkin nggak? Kacau nih Adrian Biari Purba, kacau nih. Tapi mungkin sekarang teman-teman people netizen nih bakal banyak yang menurut keyakinan saya gitu. Tapi dia combo banget. Menurut keyakinan saya patut diduga gitu kan. Nah, saya bertanya, itu kan statement-statement clear area, gray area itu ya. Kayaknya harus begitu kayaknya nih ya, biar aman ya. Kan menurut keyakinan saya ya memang patut diduga, dan juga ini kan saya bertanya gitu ya. Ampun aing mah. Yang Raffi pun ya Raffinya mah kayak nggak masalah gitu mungkin ya sebenarnya ya. Cuman ya balik lagi fansnya gitu yang resah juga, yang akhirnya ya nyentil balik gitu. Di antaranya ini meluncur. Ini di apalagi materi itu memang di kontennya itu mention Raffinya pakai misalnya gitu, Raffi Ahmad gitu. Saat ngebahas soal pencucian uang gitu ya. Nah, ini di-up lagi kontennya nih sama Raffi Berbagi 20, kreator TikToknya Ceki-Ceki. Play. Sama Raffi yang lagi digosipin cuci uang. Masa jadi cuci uang? Gini loh, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya itu didukung, bukan digosipin yang aneh-aneh. Dan saya yakin Raffi tidak di situ. Iya, benar. Saya tahu bagaimana dulu waktu sama saya di TV. Benar. Kita sebutin TV-nya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Di Antv dulu. Saya tahu bagaimana benar-benar kerja mati-matian ngumpulin ya rupiah demi rupiah. Iya. Cuman memang garis tangannya luar biasa. Kemarin itu kan memang karena perusahaan aja kan, nilai evaluasi perusahaan akhirnya kemarin aja ada beberapa yang udah mau invest, bener kan? Uang kita juga emang raise kan? Emang bener, kita raise, fundraise. Sekarang dunia itu kadang-kadang kita membesarkan perusahaan itu dengan orang menitipkan uangnya di kita. Pakai investor. Jelas tapi udahlah. Siap Erik. Jalan terus, jangan takut. Terima kasih. Ya. Terima kasih doain. Kita dorong anak-anak muda lain yang terus jadi pengusaha juga. Ya. Terima kasih. Erik doain. Raffi mah anak 90-an pasti tahu itu. Di baru lulus SMA aja udah nongol di TV gitu ya. Mungkin satu people yang 90-an tahu ada namanya Setan Senandung masa puber tuh. Tuh Raffi masih muda banget tuh ya. Dan dari situ terus bolak-balik TV itu ya. Aduh, ampun. Ini ada lagi.
Nih dari Komoriki nih. Kalau mungkin satu people tahu termehek-mehek dulu nih ya ceki-ceki. Play. Raffi Ahmad. Lu kenal Raffi Ahmad di umur berapa? Atau di kelas berapa? Dan kalau lu udah ingat, berarti di situ dia udah jadi artis gede. Dia udah jadi artis besar di Indonesia. Programnya dia bukan cuma satu, Asli. tapi pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Dan itu stripping. Tiap hari. Puluhan tahun dia ngelakuin kayak gitu. Sampai tidur pun cuma di mobil doang. Jadi kalau dia sekarang kaya raya, itu bukan dari hasil nganga. Itu dari hasil kerja. Asli. Apalagi anak-anak media gitu ya, kebetulan stasiun TV-nya ada kerjasama atau talentnya ada Raffi gitu. Aduh, pasti tahu. Setauku ada berapa ya? SCTV juga kan waktu itu terakhir. Yang lama tuh ya Antv, RCTI udah berapa belas tahun tuh ya. Terus Trans TV, Trans 7 tuh udah berapa TV itu ya, 4 atau 5 gitu ya. Belum yang lainnya nggak tahu gitu ya. Buat yang anak media pasti tahu. Budgetnya dia berapa per episode tuh tahu pasti. Lu ngejerit dengernya lu. Ampun aja. Anak-anak muda zaman sekarang juga belum tentu tahu BBB, Mang. Oh iya, itu jadul banget BBB. kan. Aduh ampun, ini budgetnya dia per episode tuh bikin ngejerit sumpah. Aku ngomongin gak enak ngomongin rezeki orang gitu kan, cuma ngejerit. Apalagi triknya dia tuh kadang tuh kayak, yaudah gue turunin diskon segini deh, tapi paketan 100 episode ya gitu. Jadi udah pasti gede gitu. Facebooker tuh kan, ampun, cucian uang, aduh, ampun. Ninyo, ini juga ada Ninyo, Irjen Pol Riki geram dengan sindiran Panji merendahkan Wapres Gibran ya, yang soal wajahnya gitu ya, ngantuk gitu ya, ceki-ceki. Play. Kita semua, mohon maaf sejelek-jeleknya namanya Pak Gibran Rakabuming. Dia adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, wakil presiden Republik Indonesia yang digandeng oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang kamu menyoroti orang yang semua mempunyai kapabilitas yang sudah diakui rakyat Indonesia. Ingat loh, rakyat Indonesia loh yang milih dia tuh. Terlepas suka tidak suka kamu, tapi faktanya dia memenangkan pertandingan ya. Dan menjadi wakil presiden. Mas, tiba-tiba orang yang nggak ngerti apa-apa, betelur juga enggak, mukanya pun tak jelas kelihatan, kapasitasnya juga nggak jelas, tiba-tiba memberikan komentar. Kan itu. Pertanyaannya, yang memberikan komentar ini orang pintar atau orang? Waduh. Itu aja. Kalau saya berani mengatakan, mengomentari sosok daripada Pak Gibran apapun dia dengan kapasitasnya ya, sudah diakui oleh rakyat Indonesia, itu adalah manusia yang paling itu yang perlu kita perlu pikirkan ya. Dan ingat baik-baik, hati-hati loh dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Nah kan, menohok, menyebutkan, menjelekkan nama seseorang langsung ke orangnya kena pidana loh. Tuh. Nggak seperti KUHP yang dulu lagi. Jadi sekarang hati-hati ya. Menyebutkan sosok seseorang tuh dengan menyebutkan seperti ada orang dulu menyebutkan Pak Jokowi apa gitu loh. Kena loh. Makanya jangan main-main lagi di dalam KUHP yang baru ini. Saya setuju banget. Kenapa? Supaya adab dan peradaban bangsa Indonesia ini dijaga. Jadi tahu etika sopan santun ya. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang mempunyai budaya etika sopan santun. Jangan dirusak oleh dengan gaya-gaya seperti budaya barat, di gaya-gayanya tuh pada saat dia berikan komentar dengan gaya sombongnya. Adalah seseorang yang sering diwawancari masuk TV tapi ngomongnya songong terus. Atau otaknya juga jeblok juga gitu. Saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi saya yakin orang sudah mengerti dan suka mendiskreditkan pimpinan tertinggi negara, termasuk Pak Jokowi. Sementara dia sendiri gitu loh. Sementara dia sendiri nggak punya kapasitas apa-apa. Nah ini yang perlu kita cermati bersama. Ya. Walaupun seorang Gibran
Raka Buming usianya masih muda. Mau apapun dia wakil presiden Republik Indonesia. Saya yang jauh di atas beliau tuh, saya seorang purnawirawan jenderal, nggak bisa ngomong macam-macam dengan pimpinan negara. Karena bagaimanapun perahu Indonesia ini sekarang digawangi oleh dua pentolan yang dipilih rakyat Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming. Iya, kadang aku bingung sih ya, kan udah beres kompetisinya teh ya. 3 peserta gitu bertanding. Dah, pemenangnya adalah ini itu. Idealnya kan ya udah clear, nanti deh kompetisi lagi 2029 gitu. Ini mah enggak. Tapi dari yang satu ini doang gitu. Iya, yang justru kompetitor sebelahnya juga kan cenderung lebih adem. Oh ya udah clear, nanti lanjut lagi deh kita gempur-gempuran ya pas udah 2029. Ini yang satu ini nih, yang kalau kata netizen besok-besok jangan diajak deh dia deh gitu. Mendungnya rewel gitu, nggak menerima gitu. Masalahnya kan yang itunya tuh kayak enggak, kan saya nggak milih ya, tapi kan iya kan udah selesai gitu. gitu. Udah selesai, harusnya menghormati, nerima gitu, menghormati apa namanya pemungutan hasilnya suara gitu. Iya. Termasuk kejadian juga di Jabar kan, tim-timnya si nggak mau terima gitu. Heran aing mah. Tapi kayak bener ya, nextnya jangan diajak lagi deh, jangan bilangin kalau udah pertandingan kenapa mendukungnya rewel gitu ya. Kalau kalah nggak terima panjang, bayangin loh 5 tahun udah dirong-rong terus nanti. Wah ini ampun aing mah ya, menurut keyakinan saya ya kan patut diduga. Ampun aing mah. Ini nyolasnya di sini teh udah dikasih clue sama KDM, hati-hati kalau tidak sesuai fakta takutnya kepeleset mungkin ya. Ceki-ceki. Play. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif dan edukatif. Termasuk nih orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Kan padahal udah diingetin tuh ya. Ya tapi sayang banget yang sebelah sini miss gitu. Kayak hati-hati, takutnya gak sesuai gitu ya. Gak sesuai faktanya gitu. Bukan apa-apa kan, nanti harus ngejelasin juga, harus cross check lagi gitu kali ya. Itulah kalau kata netizen tuh karena di awalnya
yang ramenya tuh nyenggol orang Sunda sama KDM gitu. Netizen tuh katanya ya, wah ini mah jangan-jangan kayaknya nih diduga nih kualat nih apes nih akibat nyenggol-nyenggol KDM begitu katanya Maya. Ya udahlah Santuy People lah, sementara segini dulu, kelanjutannya kayak gimana nanti kita gas lagi kalau ada update. Sementara sambil kita menunggu, as always, say thank you, super thanks. Lucur. Cus. Nyo. Ya. Super thanks dari video kemarin pertama ada Wang Eng, Ongli, Ibu Komandan kita Saninata. Sikat. Ini para pemfitnah tolong Lah sebelum memfitnah selidiki dulu info yang benar. Udah salah, nyolot lagi. Tuh, utang tahun lalu lebih banyak. Siapa tuh yang utang katanya? KDM juga yang beresin. Asli bener. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santi kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang lagi riweh banget. Pakun yang lagi enjoy live 2 Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.